Di balik tabir kegelapan hutan belantara tanah Jawa, tersimpan sebuah rahasia besar yang mengubah takdir sebuah bangsa. Sebuah cahaya kemasan perlahan merekah di ufuk timur, membawa harapan baru. Sebuah era pencerahan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kisah ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan jejak nyata para wali, para kekasih Tuhan, yang menjejakkan kaki di bumi pertiwi. Inilah epik perjalanan Wali Songo. Bayangkan, di tepi pantai yang disapu ombak senja, 9 siluet agung berdiri menatap cakrawala. Mereka datang bukan dengan pedang terhunus, bukan dengan paksaan. Mereka adalah para pedagang, tabib, seniman, dan ulama yang membawa harta paling berharga ilmu dan iman. Dari Gujarat, Persia, hingga Tanah Arab, mereka menempuh ribuan mil lautan, dipandu oleh bintang dan keyakinan. Dengan satu tujuan mulia di hati mereka, menyebarkan cahaya Islam di Nusantara. Di antara mereka, ada sosok yang begitu lekat dengan budaya Jawa, Sunan Kalijaga. Legenda mencatat beliau pernah bertapa di pinggir sungai, menyatukan diri dengan alam, memahami setiap denyut nadi kehidupan masyarakat. Beliau sadar, untuk menyentuh hati, ia harus berbicara dengan bahasa yang mereka pahami. Maka, lahirlah sebuah mahakarya. Saat malam tiba dan gamelan mulai bertalu, bayangan-bayangan kulit menari di atas layar putih. Itulah Wajan, media dakwahnya yang jenius melalui lakon Ramayana dan Mahabharata yang sudah akrab di telinga rakyat. Beliau selipkan ajaran tauhid, kisah para nabi, dan nilai-nilai luhur Islam. Tanpa terasa, tanpa paksaan, syahadat terucap tulus dari bibir mereka yang terpesona oleh pertunjukan. Ini bukan sekadar siasat, ini adalah karomah, sebuah kebijaksanaan ilahi. Metode dakwah para wali sungguh beragam dan penuh kearifan. Sunan Bonang dengan gamelan ciptaannya, Sunan Derajat dengan tembang pangkur yang penuh nasihat kehidupan, dan Sunan Kudus yang menoleransi arsitektur Hindu pada menara masjidnya. Mereka tidak memberangus budaya yang telah ada, melainkan merangkulnya. Akulturasi menjadi kunci. Lihatlah arsitektur masjid-masjid kuno seperti Masjid Agung Demak atau Menara Kudus. Atap tumpang limas khas Jawa berpadu serasi dengan mihrab yang menghadap kiblat. Ukiran kaligrafi berdampingan dengan motif sulur peninggalan era sebelumnya. Ini adalah bukti nyata bagaimana Islam datang sebagai rahmat, menyempurnakan, bukan menghancurkan. Hasilnya, sebuah transformasi sosial yang damai. Masyarakat Jawa yang tadinya menganut kepercayaan animisme, Hindu dan Buddha, secara bertahap memeluk Islam dengan sukarela. Mereka melihat Islam bukan sebagai agama asing yang mengancam, tapi sebagai jalan hidup yang membawa ketentraman dan keadilan. Para wali mengajarkan konsep Gusti Allah yang Maha Esa, namun tetap menghormati tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan akidah. Konsep persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah mereka tanamkan, menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu ikatan iman yang kokoh. Dari pesisir utara Jawa, cahaya Islam menyebar ke seluruh pelosok Nusantara, membentuk wajah Indonesia yang kita kenal hari ini. Kisah Wali Songo bukanlah sekadar catatan sejarah yang usang. Ini adalah warisan abadi tentang kebijaksanaan, toleransi, dan kedamaian. Mereka mengajarkan kita bahwa perubahan besar tidak harus dicapai melalui kekerasan, bahwa iman sejati adalah yang mampu merangkul, bukan memukul, bahwa budaya adalah jembatan, bukan tembok pemisah. Hari ini, saat kita menatap masjid-masjid kuno itu, atau mendengar lantunan tembang-tembang lawas, kita sebenarnya sedang menyentuh jejak kebijaksanaan mereka. Tugas kita, generasi sekarang, adalah merawat warisan ini, menjaga semangat persatuan dalam keberagaman, dan terus menyebarkan pesan damai, sama seperti yang telah dicontohkan oleh 9 wali agung di tanah Jawa. Terima kasih sudah menyimak perjalanan menakjubkan ini.